بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Al-Usul Al-Thalathah, yaitu oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pertemuan kita sekarang masuk pada halaman 49, betul Ibu ya? Sahih. Setelah kita melewati pembahasan Al-Wala dan juga Al-Bara, betul? Betul. Yang punya buku terjemahannya. Baik, di halaman 49, kalau di buku bahasa Arab ini halaman 15. Kita baca matan yang terlebih dahulu, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau di sini mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu ar-rusyd, yakni apa? Memberikan kepadamu apa? Petunjuk, ya. Memberikan kepada dirimu apa? Petunjuk, ya, untuk mentaatinya. Annal hanifiyata, ya, annal hanifiyata, bahwasanya hanifiyah millah Ibrahim adalah millah Ibrahim. Nanti insyaallah akan dijelaskan di bawahnya apa makna arsyadakallah, apa makna al-hanifiyah, apa juga makna al-millah. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-dina, yaitu engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya saja, mukhlishan lahuddin, dengan apa? Dengan ikhlas, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk dirinya. Wa bidzalika, dan dengan hal tersebut, ya, yakni mengikhlaskan agama Allah Subhanahu wa taala, amarallahu jami'an nasi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka karena hal tersebut, yaitu apa? Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin, wal insa, dan juga manusia, illa, melainkan atau kecuali, liya'buduni, hanya untuk menyembah diriku atau beribadah kepada diriku. Wa makna ya'buduni, dan makna dari ya'buduni ialah apa? Yuwahhiduni, yaitu apa? Mentauhidkan diriku. Baik, kita baca satu persatu di sini. Qauluhu, ya, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala yang mengatakan qauluhu, yaitu apa? I'lam, yang mengatakan i'lam, maka maknanya apa? Kita ini disuruh memperhatikan betul-betul dengan seksama, ya,
bahwasanya setelah ini akan ada hal yang disampaikan dengan sangat penting. Kemudian qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang mengatakan arsyadakallahu, ya, arsyadakallahu. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ar-rusyd. Apa makna ar-rusyd? Yani apa? Al-istiqamatu ala tariqil haq. Yaitu apa? Istiqamah di atas jalan apa? Kebenaran. Jadi mana al-irsyad di sini yang maknanya apa? Istiqamah atau teguh di atas apa? Kebenaran. Ya. Dan kebenaran atau istiqamah, istiqamah adalah hal yang paling utama setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, katakanlah sebuah perkataan kepada diriku yang aku tidak akan bertanya setelah ini selain hanya kepada dirimu saja." Apa di antaranya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul," katakanlah, "amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah wahai para sahabat atau wahai sahabat, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Istiqomah. Istiqomah itu adalah perkara yang berat, bro. Panjenengan sehari bisa istiqomah rutin 12 rakaat salat sunnah rawatib, itu sangat bagus. Panjenengan kaum lelaki ya tidak pernah ketinggalan yakni takbiratul ihram yang imam ya ketika sholat berjamaah bersama kaum muslimin, itu juga sangat bagus. Bahkan orang yang senantiasa mendapatkan takbiratul ihram yang imam ya, maksudnya bersama dengan imam ketika takbiratul ihram, maka dia terbebas dari dua hal. Yang pertama itu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Kata Nabi SAW, orang yang senantiasa mendapati takbiratul ihram yang imam, maka dia terbebas dari dua hal. Yang pertama yaitu apa? Terbebas dari sifat kemunafikan, dan yang kedua yaitu apa? Terbebas dari api neraka. Bagaimana dia dikatakan munafik? Dia senantiasa apa? Istiqomah mendapati apa? Takbiratul ihramnya bersama siapa? Bersama imam. Ya. Maka arsyadakallah di sini, semoga Allah memberimu ar-rusyd ya. Ar-rusyd atau al-irsyad di sini maknanya apa? Istiqomah di atas jalan kebenaran. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala yang mengatakan li ta'atihi, untuk mentaatinya. Apa maknanya? Muwafaqatul muradi fi'lan lil ma'muri wa tarkan lil mahdhuri. Yaitu apa? Taat melakukan perbuatan sesuai dengan yang diperintahkan dan meninggalkan sesuai yang apa? Dilarang. Jadi li ta'ah, taat itu ada dua hal. Yaitu apa? Menjalankan sesuatu yang diperintahkan dan meninggalkan sesuatu apa yang dilarang. Jadi taat. Di sini kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mendoakan, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah irsyad agar engkau mentaatinya. Apa makna engkau mentaatinya di sini adalah apa? Taat di sini adalah apa? Menjalankan ya di perbuatan ini hendaknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan, dan hendaknya apa? Sesuai dengan larangan Allah Subhanahu wa taala yang dilarang. Jadi taat itu maknanya dua, Bu. Taat itu bukan hanya sekedar menjalankan perintah, tetapi juga apa? Menjauhi apa? Larangan. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam melarang, maka kita pun juga berusaha untuk apa? Untuk menjauhinya. Ya. Jangan malah didekati. Ya. Banyak pada masa sekarang itu orang justru malah terjerumus terhadap apa? Hal-hal apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena apa? Karena mendekatinya. Ya. Memang Bu, yang namanya maksiat itu Bu, biasanya tidak langsung apa? Langsung jadi sebuah maksiat apa yang besar. Maksiat yang besar itu pada umumnya dimulai dari apa? Maksiat yang kecil-kecilan. Sehingga terjadi apa? Maksiat yang menjadi apa? Besar. Baik. Sekarang mana al-hanifiyah? Qauluhu,
Makna al-hanifiyah ialah apa? Al-millatu al-ma'ilatu an-syirki wal mabniyatu 'alal ikhlasi lillah. Ya. Apa al-hanifiyah sih maknanya? Yaitu apa? Agama yang cenderung tidak melakukan perbuatan kesyirikan, atau agama yang tidak cenderung kepada perbuatan kesyirikan, dan dia dibangun di atas apa? Di atas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Dan tidaklah aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala illa kecuali liya'budullah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahud-din, yaitu apa? Mengikhlaskan agama hanya untuknya. Hunafa. Hunafa ini jamak dari apa? Hanif. Maknanya ialah apa? Yaitu agama yang tidak cenderung pada perbuatan apa? Kesyirikan. Makanya Nabi Ibrahim sebutannya apa? Hanif, dan juga apa? Hanifah muslimah, yaitu apa? Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang dia tidak melakukan apa? Perbuatan kesyirikan. Begitu pula Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang juga tidak melakukan apa? Perbuatan kesyirikan. Dan agamanya Nabi Muhammad SAW dibangun di atas apa? Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, ya. Kalau punya buku terjemahannya ya. Jadi bisa tahu satu persatu. Millah. Apa? Millah. Millah itu artinya apa? Millah itu tariqatud dini, yaitu apa? Jalan beragama. Alladhi yasiru alaihi salatu wassalam, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di atasnya. Ibrahim di sini maksudnya siapa? Khalilur Rahman, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Kekasih Allah Subhanahu wa taala hanya ada dua. Siapa di sini? Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga siapa? Nabi Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Dan kata-kata Al-Khalil itu lebih tinggi daripada kata-kata apa? Al-Habib. Ya. Kalau panjenengan mendengarkan kajian dari salah seorang Ustaz Abdurrahman At-Tamimi hafizahullah taala, ketika beliau menjelaskan makna al-khulla, kata-kata al-khulla yakni al-khalil itu lebih tinggi daripada apa? Al-habib. Meskipun kalau dalam bahasa kita maknanya sama-sama kekasih, ya. Dan kekasih Allah Subhanahu wa taala hanya ada dua, siapa? Hanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, kalau seandainya aku diperbolehkan untuk mengambil dari seorang sahabat atau kekasih, maka apa? La takhadtu Abu Bakrin khalila. Maka aku akan jadikan sebagai Abu Bakar sebagai apa? Sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aku ini kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan Abu Bakar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa dalil bahwasanya Ibrahim itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 125, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai apa? Sebagai kekasihnya. Di sini serangkan Nabi Ibrahim itu huwa abul anbiya'i, beliau alaihi salatu wassalam adalah bapaknya para nabi, ya. Wa qad takarrara dzikru manhajihi fi mawadhi'a katsiratin lil ibtida'i bihi. Dan di banyak tempat di dalam Al-Qur'an ya sering diterangkan tentang manhajnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga apa? Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan apa? Tauladan. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bersikap kepada siapa? Kepada bapaknya yang melakukan apa? Kesyirikan. Ya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bersikap kepada kaumnya yang mereka juga apa? Melakukan kesyirikan. Ya. Maka Al-Hanifiyah di sini maksudnya siapa? Agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama apa? Agama yang menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di sini disebutkan apa inti agamanya Nabi Ibrahim, yaitu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "Anta'budallah." Apa artinya engkau beribadah hanya kepada Allah? Hadhihi khabarun anna fi qawlihi anna al-hanifiyata wal ibadatu bimafhumiha al-'ami hiya at-tadhallulu lillahi mahabbatan wa ta'dhiman bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi ala al-wajhi alladhi ja'at bihi syara'ihu. Maknanya ialah apa? Ibadah dalam makna umum. Ibadah secara bahasa itu maknanya ada dua, yaitu apa? Al-khudu'u wat-tadhallul. Ibadah secara makna bahasa itu maknanya dua. Yang pertama al-khudu'u pakai dot. Apa artinya al-khudu'u? Pakai kha, dot, waw dan ain. Maknanya ialah apa? Tunduk. Jadi makna ibadah yang pertama apa? Al-khudu'u. Wat tadhallul. Tadhallul artinya apa? Merendah. Jadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya dia sedang tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan diri di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama rahimahumullah mengatakan secara bahasa, ya, secara bahasa ibadah itu artinya apa? Al-khudu'u dan juga apa? At-tadhallul, yaitu apa? Tunduk dan juga apa? Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan di sini tentang makna ibadah, yaitu apa? Yaitu at-tadhallulu lillahi mahabbatan wa ta'dhiman, yaitu apa? Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta dan pengagungan. Jadi orang yang beribadah itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta dan juga apa? Penuh pengagungan. Bagaimana caranya? Bi fi'li awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan juga dengan apa? Menjauhi apa? Larangan-larangannya. Ala al-wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'uhu, yaitu sesuai dengan apa? Sesuai yang diperintahkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ibadah menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ialah apa? Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatan wa ta'dhiman, dengan penuh cinta dan pengagungan. Bi fi'li awamirihi wa jtinabi nawahihi, dengan menjauhi, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan juga dengan apa? Menjauhi apa? Larangan-larangannya. Alal wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'uhu, yaitu dengan apa? Sesuai dengan perintah yang di situ syariat datang dengannya. Kemudian secara khusus Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan ini dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, menjelaskan tentang makna ibadah. Perhatikan makna ibadah. Apa kata beliau? Ismun jami'un. Ini harus hafal ya kali ini. Karena dulu saya ketika sekolah kuliah itu juga disuruh hafal ini. Kalau tidak hafal, repot. Apa makna ibadah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ismun jami'un, yaitu apa? Sebutan untuk seluruh perbuatan. Likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda, yang dimana perbuatan tadi dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwali, dari perkataan, wal a'malidz zahirati wal batinati, dan juga apa? Dari amalan-amalan hati dan amalan-amalan apa? Batin. Apa amalan batin contohnya? Yaitu apa? Kal khaufi, ya, dari apa? Rasa takut, dan juga apa? Khasyah, yakni apa? Khasyah itu apa bedanya? Apa bedanya khauf dengan khasyah? Kalau khasyah itu yakni takut akan apa? Azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wal khasyah yakni apa? Rasa cemas
wa tawakkul, dan juga apa? Tawakal. Ya, ini apa? Ibadah apa? Batin. Kalau yang zahir apa? Was-salati, salat, was-zakati, dan juga zakat, was-siyami, dan juga apa? Puasa. Wa ghairi dzalika min syara'i'il islami, dan selain daripada itu yang ada dalam syariat-syariat di dalam agama Islam. Maka kalau begini, Bu, ibadah terbagi menjadi berapa, Bu? Kalau begitu ibadah terbagi menjadi berapa? Ada perkataan, kemudian ada lagi. Maka ibadah itu menjadi tiga atau menjadi dua pada umumnya, atau bisa jadi tiga. Dua, yaitu apa? Perkataan dan perbuatan. Perkataan itu berarti apa? Ibadah anggota lisan. Sedangkan yang kedua, yaitu perbuatan itu menjadi dua, yaitu apa? Anggota badan dan juga apa? Perbuatan anggota apa? Hati. Kita ulang ya. Ibadah secara umum terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu apa? Ibadah lisan atau ibadah perkataan, dan juga ibadah apa? Perbuatan. Ya. Kemudian kalau ibadah perkataan, ya contohnya banyak, yaitu berzikir, mengaji, ya, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, ya, dan juga mengucapkan zikir-zikir yang lainnya, mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, ya. Kemudian yang kedua, ibadah apa? Ibadah anggota badan. Ibadah anggota badan ini terbagi menjadi berapa tadi? Dua, yaitu apa? Ibadah hati, ya. Contohnya apa tadi ibadah hati? Takut, cemas, berharap, tawakal, ya, bergantung. Itu namanya apa? Ibadah apa? Hati. Sedangkan ibadah anggota badan contohnya seperti apa? Salat, zakat, puasa, haji, umrah, jihad, ya, dan lain-lain. Maka itu adalah apa? Nama-nama perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya, dan Allah Subhanahu wa pun juga meridhoinya. Jadi kalau ditanya apa makna ibadah, ya apa? Segala sesuatu yang mencakup, ya, ismun jami'un, segala sesuatu yang mencakup, atau segala perbuatan yang mencakup segala sesuatu yang mencakup, yaitu apa? Perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Allah Subhanahu wa taala, atau diridhai Allah Subhanahu wa taala, bukan disayangi, maaf. Dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Minal aqwal, dari perkataan-perkataan, wal af'al atau a'mal, dan dari apa? Perbuatan. Jadi ibadah itu terbagi dua, ibadah lisan dan ibadah apa? Perbuatan. Ibadah perkataan dan juga ibadah apa? Perbuatan. Ibadah perkataan hanya satu, yaitu apa? Lisan. Ya. Tapi kalau ibadah perbuatan atau yakni pekerjaan ada dua, yaitu apa? Ibadah perbuatan yang nampak dan ibadah perbuatan yang tidak apa? Nampak. Yang nampak seperti apa? Salat, zakat, puasa, jihad, thalabul ilmi, ya, kemudian umrah, haji, dan lain-lain. Sedangkan ibadah dari perbuatan yang dia itu tidak nampak seperti apa? Cemas, takut, bergantung, berharap, ya, dan lain-lain. Nah, baik, disebutkan di sini, ya, disebutkan apa di sini? Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala yang mengatakan mukhlishan lahuddin, yaitu apa? Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas adalah at-tanqiyatu, yaitu apa? Menyucikan. Wal muradu bihi, maksudnya ialah an yaksuda al-mar'u, seseorang memaksudkan bi ibadatihi, dari ibadahnya, wajah Allah, wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan di sini,
Maksudnya ialah mengikhlaskan agama ialah apa? Seseorang memasukkan dari ibadahnya itu ialah apa? Wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, seseorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meniatkan di dalam hatinya mencari apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wal wusula ila dari karamatihi bihaitsu la ya'budu ma'ahu ghairuhu. Kemudian selanjutnya yaitu apa? Yaitu dia memaksudkan dari ibadahnya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beribadahnya itu dia tidak menyisipkan niat-niat yang lain. Dia tidak berharap apa? Niat-niat yang lain kecuali apa? Wajahnya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika dia beribadah itu, dia tidak apa? Tidak menyembah selainnya. La malakan muqarraban, baik dari malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala nabiyyan mursalan, baik dari apa? Nabi yang diutus, ya. Jadi seseorang dikatakan dia mukhlisun lahuddin ketika kapan? Ketika dia meniatkan di dalam ibadahnya yaitu apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam ibadahnya dia tidak meniatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kepada malaikat yang diutus ataupun apa? Kepada nabi yang diutus, malaikat yang dekat ataupun nabi yang diutus. Dalilnya apa? Allah taala berfirman dalam surat An-Nahl, ya, surat apa? An-Nahl ayat yang keberapa di situ? 123. Ya, ini perintah agar kita menjadi orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang hanif. Kata Allah mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Apa kata Allah? Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, kami perintahkan kepada dirimu wahai Muhammad, an ittabi' agar engkau mengikuti millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Apa di sini? Hanif. Apa tadi makna hanif, Bu? Apa makna hanif di sini? Apa hanif tadi maknanya? Yaitu agama yang tidak cenderung kepada apa? Perbuatan kesyirikan. Ya, lihat. Berarti Nabi Ibrahim adalah seorang apa yang hanif? Ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan Allah tekankan lagi di akhir ayat yaitu apa? Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim alaihissalam bukanlah orang yang berlaku apa? Atau bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat apa? Kesyirikan. Loh. Berarti, Bu, ketika kita diperintah Allah Subhanahu wa taala agar mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, maknanya ialah apa? Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak berlaku kesyirikan di dalam apa? Ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan yaitu apa? Agar mengikuti agamanya Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak melakukan apa? Kesyirikan di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman tadi, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Dan telah kami wahyukan, telah kami perintahkan kepada engkau wahai Muhammad. Apa perintahnya? An ittabi' millata Ibrahim hanifa. Agar engkau mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang hanif, yaitu apa? Yang tidak melakukan perbuatan kesyirikan di dalamnya. Dan Allah mensucikan Nabi Ibrahim dengan mengatakan apa? Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan termasuk orang-orang yang berbuat apa? Kesyirikan. Ya. Lanjut. Allah Ta'ala berfirman pula di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-130 sampai 132. Allah Ta'ala berfirman di sini, "Wa man yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Tidaklah ada orang yang benci terhadap agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan dia adalah orang yang sedang memperbodoh dirinya sendiri.
Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di dunia, dan ketika di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang-orang apa yang termasuk orang-orang yang soleh. Apa kata Allah? Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Rabbnya memerintahkan kepada Ibrahim, yakni aslim, amanah aslim, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, qala aslamtu li rabbil alamin. Maka Nabi Ibrahim berkata, aku berserah diri. Maknanya apa? Aku mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kata Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada siapa? Kepada anaknya dan juga kepada Nabi Yakub dan juga Nabi Yakub alaihissalam. Apa kata wasiat Nabi Ibrahim? Innallaha, sesungguhnya Allah, istafa lakumud dina, telah memilihkan untuk kalian apa? Agama Islam ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Berserah diri, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, ya, kemudian anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, itu semuanya apa namanya? Perintahnya itu ialah mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan kita membaca di sini lagi, ya. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang berkata, wa bidzalika, dan dengan itulah, dengan apa maksudnya? Yakni bil hanifiyati wa hiya ibadatullahi mukhlishan lahuddini, yaitu dengan apa? Dengan al-hanifiyah, yaitu beribadah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana amarallahu jami'an nasi, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia agar mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Wa khalaqahum laha, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat apa itu? Al-Anbiya ayat ke-25, Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Apa kata Allah? Dan tidaklah kami mengutus seorang pun, ya, seorang rasul pun sebelummu dari engkau wahai Muhammad, illa nuhi ilaihi, melainkan kami perintahkan kepada dia, ya, kami wahyukan kepada mereka, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali siapa? Diriku. Fa'budun, maka sembahlah aku. Mudah agama ini, Bu. Lihat, Bu, ya. Nabi Muhammad SAW pun juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana Allah azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fi kitabihi, di dalam Al-Qur'an, annal khalqa, bahwasanya para makhluk itu innama khuliqu lihada, mereka semuanya diciptakan untuk ini. Untuk ini maksudnya untuk apa? Untuk beribadah. Jadi kita semua diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya untuk apa? Agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tujuan kita. Ya. Kita ini jangan pernah khawatirkan rezeki kita. Rezeki kita ini insyaallah akan datang, ya. Tetap kita harus berusaha untuk apa? Mencarinya. Tapi jangan sampai gara-gara masalah mencari rezeki kita lupa untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara kita mencari nafkah keluarga kita, kita lupa untuk apa? Tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak, Bu, orang-orang itu yang bahkan sudah diberikan penghidupan yang sangat baik oleh Allah Subhanahu wa taala,
tapi bukan yang menjadi orang yang semakin bersyukur dengan beribadah kepada Allah, tapi menjadi orang yang semakin apa? Kufur terhadap apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia sudah dikasihkan. Makanya Bu, kalau tentang dunia itu, manusia itu senantiasa merasa apa? Merasa tidak pernah cukup. Kalau seandainya kata Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya manusia itu memiliki apa? Satu lembah emas, apa kata Nabi? Maka dia akan berapa emas? 2 lembah emas. Kalau dia punya 2 lembah emas, maka apa? Dia ingin berapa lembah? 3 lembah terus, gak akan ada habisnya, Pak. Ya. Hingga kita ini lupa tujuan untuk diciptakan kita, yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh diri kita masing-masing. Kita dahulu mungkin masih tinggal di pondok mertua, maksudnya masih tinggal bersama mertua. Berharap apa? Bisa tinggal sendiri meskipun dengan apa? Ngontrak, sahih atau dengan ngekos. Ketika keuangan sudah mulai mampu, maka dia ngekos. Ketika dia sudah ngekos, pinginnya apa? Oh, ngekos kecil, pinginnya apa? Ngontrak yang agak besar. Ya. Sudah benar ngontrak. Kemudian ketika Allah sudah berikan kemampuan untuk kontrak, akhirnya apa? Pinginnya apa? Punya rumah sendiri, meskipun apa? Kecil, ya kan? Terus dunia itu begitu. Sudah punya rumah yang kecil, akhirnya apa? Pengen lagi apa? Punya rumah yang apa? Lebih besar. Oh, begitu terus. Dunia itu tidak akan ada habisnya kalau diikuti. Ya. Sama dulu ada seperti kawan kami, ya. Akhirnya dia insaf, ya, dia tobat, dalam artian dia kapok, ya. Dulu saya itu kalau ada handphone baru keluar, saya pasti ganti. Dia suka sama salah satu apa brand tertentu dari perusahaan handphone, ya. Dia pasti setiap keluar baru dia ganti, keluar baru dia ganti, keluar baru dia ganti, sampai akhirnya dia tersadar bahwasanya apa? Handphone itu sini me apa? Me ikut toai. Ada orang sing liane. Sahih walala, sahih. Sahih. Ya, berbeda kalau misalnya kita menggunakan handphone itu untuk apa? Untuk dunia pekerjaan. Memang itu tuntutan yang setiap tahun memang kita membutuhkan, bisa jadi. Ya. Ketika ada handphone baru keluar, dalam artian apa? Dalam artian ini untuk dituntut pekerjaan, ini beda lagi urusannya. Ya. Tapi orang-orang yang tidak membutuhkan semua itu, dalam artian ini sudah cukup. Tapi apa? Ganti lagi. Ya. Sampai sekarang misalnya, subhanallah, dia sudah bertobat, dia mengatakan, kami pernah ngobrol, oh nggak ganti handphone, sekarang sudah 5G loh di Surabaya, gitu. Saya tanya kan, dia bilang jawabnya apa? 5G di Surabaya belum rata. Jangankan 5G, 4G apa di seluruh Indonesia belum merata. Gimana saya pakai 5G? Percuma saya beli 5G sekarang, misalnya saya beli 5G sekarang. Di tengah kota ada, di pinggir kota Surabaya tidak ada 5G. Percuma saya beli. Untuk apa saya pakai 5G kalau begitu? Nanti bertobat akhirnya. Dia beli apa? Begitu Pak, kalau dunia itu terus. Sampai akhirnya dia lupa apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Ya. Tidak pernah merasa cukup dengan apa? Dengan apa yang dia punya. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika ditemui oleh pembesar Romawi, Umar bin Khattab di mana Pak? Tidurnya di pelataran Pak, ya, di pelataran di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Tidurnya di pelataran Pak. Seorang pembesar, ya, seorang khalifah pada masa itu, tapi apa? Tidurnya di terasnya masjid. Ini pembesar negeri Pak, yang tidak ada apa? Tidak ada istana, tidak ada kasur yang besar. Ya, Umar bin Khattab mencukupkan dirinya untuk itu, tetapi apa? Untuk ibadah Umar bin Khattab sangat giat sekali. Ya. Makanya kita ini kebalik orientasinya. Kalau urusan dunia kita kejar, tapi kalau urusan akhirat kita akhirkan. Sehingga kita lupa tujuan kita diciptakan, yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan dunia pokoknya semuanya dikejar dengan sebaik mungkin. Tetapi apa? Untuk urusan akhirat kita seperti tidak ada giro, tidak ada semangat untuk apa? Mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa. Ya. Kita lupa bangun malam gara-gara nonton Piala Dunia, iya kan? Kemarin Piala Dunia main jam berapa terakhir? Pura-pura nggak tahu. Padahal saya pun juga tahu. Saya tahu yang ketika saya di perjalanan itu, pada saat itu tanggal
tanggal berapa? Tanggal 18 ya, hari Ahad kan kalau tidak salah. Saya tahunya kapan? Ketika saya menaiki bis ya, kemudian bisnya yakni masuk di pom bensin. Sopir Pak yang di tukang pom bensinnya sampai sampai lupa mengisi bahan bakar bisnya. Karena apa? Nonton bola di pom bensin itu. Lihat ini gitu. Jam 2 malam, Pak. Bayangkan. Gara-gara Piala Dunia dia lupa apa? Dia lupa untuk mengisi apa? Ya ini bahan bakar bisnya. Karena keasikan nonton, lihat Pak, dunia. Yang dia kalau misalnya menang timnya dia nggak dapat apa-apa, dia kalah pun juga malah sakit hati. Coba lihat, ya banyak orang-orang sakit hati gara-gara permainan bola. Padahal kalau dia menang dia nggak dapat apa-apa, dia kalah pun dia juga tidak mendapatkan apa-apa, Tapi dia lalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mainnya jam 2 malam, sholat subuhnya gimana? Ngaret. Bahkan tidak sholat, na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Nah, kita lanjutkan lagi pembacaan di kitab ini. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan yuwahidun, ya, liya'budun, ya, melainkan di dalam surat Ad-Dariyat tadi ayat 56, liya'budun, melainkan untuk beribadah kepada diriku. Maknanya apa? Maknanya yaitu apa? Beribadah kepada atau mentauhidkan apa? Diriku. Apa makna mentauhidkan diriku di sini? Di sini disebutkan yakni at-tauhidu min ma'nal ibadati wa illa faqad sabaqa laka ma'nal ibadati wa ala ayyi syai'in tutlaqu annaha a'ammu min mujarradit tauhidi. Di sini disebutkan ya, ya'budun artinya apa? Mentauhidkan diriku. Yakni apa? Yakni tauhid adalah salah satu makna dari ibadah. Dan pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan makna ibadah serta cakupannya. Karena itu ibadah lebih umum daripada tauhid, dan ketahuilah bahwasanya ibadah itu ada dua macam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab ini menyebutkan bahwasanya apa? Ibadah itu ada dua macam. Yang pertama yaitu apa? Ibadatun kauniyatun, yaitu apa? Ibadah kauniyah. Apa makna ibadah kauniyah itu? Al-khudu'u li amrillahi ta'ala al-kauni, yaitu tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala yang secara alami. Ya. Contohnya ketika ada musibah ya dia tunduk, bagaimana lagi? Enggak bisa, Pak. Ya. Kalau ada musibah enggak bisa lagi, dia harus tunduk, dia harus sabar, ya. Ini secara alami. Ketika diuji anaknya meninggal, ya sudah ini tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala secara alami, ya. Wa hadhihi syamilatun li jami'il khalqi, dan ini mencakup seluruh manusia. La yakhruju anha ahadun, yang dimana apa? Tidak bisa manusia itu keluar seorang pun darinya. Allah Ta'ala berfirman surat Maryam ayat 93, in kullu man fis samawati wal ardi illa atur rahmani abda. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah sebagai seorang apa? Hamba. Ini ibadah kauniyah. Jadi ketika ada musibah dia sabar, ya. Ketika dia anaknya sakit dia sabar, gak ada bisa keluar. Semuanya mengikuti aturan yang Allah SWT, aturan ini ibadah kauniyah. Ya. Ketika ada gempa sebagaimana bulan lalu saudara-saudara di Cianjur sana dan di kota-kota lain yang terkena musibah, ini nggak bisa keluar ya, harus tunduk. Maka apa? Maka ini namanya ibadah kauniyah, tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala secara alam tidak bisa keluar bagi dari sini. Tetapi yang kedua yaitu apa? Ibadah syar'iyah. Ya. Ibadah syar'i maknanya apa? Al-khudu'u li amrillahi ta'ala asy-syar'iyyi. Wahadi khasatun biman ata'a Allah Ta'ala wattaba'a ma ja'at bihi ar-rusul. Yang kedua yaitu apa? Ibadah syariah, yaitu ibadah yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah syar'i. Dan ini banyak orang apa yang keluar dari perintah ini. Ada yang tidak mau sholat, ada yang tidak mau zakat, ada yang tidak mau haji, ya. Ada yang tidak mau apa? Tidak mau tidak mau umrah, ada yang tidak mau belajar. Padahal kalau dia tunduk terhadap perintah ini, maka semuanya adalah apa? Perintah yang baik. Salat semuanya baik, zakat semuanya baik, kemudian apa? Haji semuanya baik. Tapi banyak manusia justru apa? Keluar, nggak mau taat sama perintah syar'i ini. Ya.
Tapi giliran kena musibah dia apa bisa taat. Makanya di sini disebutkan sama Syekh di sini, "Fan-naw'ul awwalu la yuhmadu 'alaihi al-insanu." Yang pertama ini untuk macam ibadah yang pertama, manusia tidak dipuji karena sebab hal itu, ya. Bi ghairi fi'lihi, lakin qad yuhmadu 'ala ma yahsulu minhu min syukrin inda ar-rakha'i wa sabrin 'ala al-bala'i. Di sini disebutkan untuk jenis ibadah yang pertama, manusia itu tidak dipuji karena sebab hal itu, karena sebab ibadahnya enggak, tetapi karena apa? Karena perbuatan maunya dia bersyukur ketika diberikan, makanya apa? Ibadah kauniyah. Maka baru dia dipuji. Misalnya, kalau dia dikasih rezeki dia bersyukur, baru dia dipuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Kalau dia dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mau bersabar, baru dia dipuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda dengan yang kedua. Yang kedua itu semua ibadah bentuknya terpuji. Maka orang yang meninggalkan ibadah syariah yang kedua, maka dia dikatakan sebagai orang apa? Yang tercela. Ya. Gak bisa secara langsung dia bisa mendapatkan apa? Pahala di sini. Nah, sedikit lagi sebelum kita menjelaskan makna pembagian tauhid. Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid atau at-tauhid. Maaf. Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadati. Dan perintah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ialah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Ifradullah bil ibadati, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Beribadah hanya kepada dirinya. Qauluhu at-tauhid. Perhatikan di sini. At-tauhid lughatan masdarun wahada atau masdarun wahada yuwahidu. Tauhid itu adalah masdar dari kata-kata wahada yuwahidu yang sudah belajar bahasa Arab. Jadi kita ulangi, tauhid itu berasal dari kata-kata apa? Wahada yuwahidu. Apa artinya? Ay ja'ala syai'a wahid, ja'lu syai'i wahidan. Yaitu apa? Menjadikan sesuatu itu hanya apa? Satu. Atau ja'ala syai'a wahidan. Menjadikan sesuatu hanya apa? Hanya satu. Wa hadza tauhid ini la yatahaqqaqu, tidak akan pernah terwujud illa binafyin wa itsbatin. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan pernah terwujud kecuali dengan dua rukun. Bahasa gampangnya begitu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terwujud kecuali dengan apa? Dua rukun, yaitu yang pertama apa? Nafyin. Apa nafyin ini? Meniadakan. Meniadakan apa nanti di sini? Yang kedua yaitu apa? Itsbat. Yang kedua apa? Menetapkan. Menetapkan apa? Nanti akan dijelaskan. Jadi rukun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ada dua, yaitu apa? An-nafyu, dan juga yang kedua apa? Al-itsbat. Apa arti an-nafyu? Meniadakan. Dan yang kedua apa? Al-itsbat, ini menetapkan. Apa di sini maksudnya? Nafyu maksudnya nafyul hukmi amma siwal muwahhidi, ya, atau amma siwal muwahhidi, yaitu apa? Yang pertama meniadakan sih maksudnya apa? Yakni menafikan hukum-hukum selain dari yang diesahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kita meniadakan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa itsbatuhu lahu, dan menetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, yakni sesembahan. Famathalan naqul, misalnya kita berkata, innahu la yatimmu lil insani at-tauhida hatta yashhada an la ilaha illallah fayanfi al-uluhiyyata amma siwallahi ta'ala wa yuthbituha lillahi wahda. Contohnya apa, Pak? Tauhid itu yakni apa?
yakni adanya dua rukun ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Perhatikan di sini. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu ada dua rukun, yaitu apa? An-nafyu dan juga apa? Al-itsbat. Mana an-nafyunya? Kata para ulama pada kalimat apa? Asyhadu an la ilaha. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan. Ini penggalan kalimat yang maknanya ialah apa? An-nafyu, yaitu apa? Meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itsbatnya di mana itsbatnya? Menetapkannya apa? Terus kalau sudah ditiadakan, apa yang ditetapkan? Illallah, kecuali hanya Allah. Maka ini adalah kalimat apa? Kalimat al-itsbat. Jadi apa? Kalimat yang menetapkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala ialah apa? Sesembahan yang berhak disembah. Maka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu, seseorang ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia harus meniadakan hukum-hukum selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia menetapkan bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala yang berapa diagungkan. Dia juga apa? Meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Satu-satunya sesembahan. Ya, itu namanya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dilanjutkan. Wa fil istilahi, dan secara istilah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata di dalam perkataannya, tauhid maknanya apa? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah hanya kepada dirinya. Ai an ta'budallaha wahdahu la tusyriku bihi la tusyrik bihi syai'a. La tusyrik bihi nabiyyan mursala wala malakan muqarraba wala ra'isan wala malakan wala ahadan minal khalqi bal tafarruduhu wahdahu bil ibadati mahabbatan wa ta'ziman. Sedangkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala definisinya ialah apa? Engkau beribadah hanya kepada Allah saja. Engkau tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Engkau tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala baik dengan nabinya yang diutus, ataupun dengan malaikat yang dekat, atau dengan pemimpin, atau dengan malaikat, atau dengan seseorang dari makhluknya. Akan tetapi engkau apa? Engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya saja yang berhak disembah ketika engkau beribadah dengan apa? Dengan penuh pengagungan dan penuh apa? Cinta. Wa raghbatan wa rahbatan, dan engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan raghbah. Apa makna raghbah di sini? Berharap, dan juga rahbah, dan juga apa? Cinta. Wa murad Syekh rahimahullah taala, dan maksud dari Syekh rahimahullah berkata, at-tauhidul ladzi bu'itsat ar-rusulu li tahqiqihi li'annahu huwa alladzi hasala bihi al-ikhlasu min aqwamihim. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya hendaknya seseorang, yaitu makna mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan manusia apa? Di halaman 55, yaitu apa? Tauhid yang dibawa para rasul untuk diterapkan kepada kaumnya. Sebab dengan tauhid itu sebab dalam tauhid itu penyimpangan terjadi pada kaumnya. Sebentar, ini salah terjemahan ini, Bu. Kita ada kekeliruan dalam terjemahan ini. Kok saya merasa ragu dengan terjemahannya? Panjenengan baca halaman 55. Apa? Sebentar, kok nggak pas ya sama apa namanya? Sama bahasa Arabnya.
Wa muradu syekhi, dan yang dimaksud dengan syekh di dalam tauhid itu maksudnya apa? Yaitu tauhid yang bu'itsat rusul li tahqiqi, yaitu tauhid yang di mana para rasul itu diperintahkan untuk apa? Untuk mewujudkannya. Li'annahu, karena masa tauhid ini huwa alladhi hasala bihi al-ikhlasu min aqwamihim. Al-ikhlalu min aqwamihim. Sebenarnya. Nah, saya yang keliru, terjemahan yang betul. Nah, dan maksud dari Syekh di sini tentang mana tauhid ialah apa? Yang di mana para Rasul alaihi wassalatu wassalam itu diperintahkan untuk mewujudkannya, untuk menerapkannya. Karena dalam masalah tauhid ini banyak sekali apa penyimpangan terjadi pada apa kaumnya. Ya. Jadi, berarti ulangi ya, sebentar. Maksud dari Syekh di sini, tauhid di sini maksudnya bagaimana? Tauhid yang dimana para Rasul alaihi wassalatu wassalam diperintahkan untuk mengajarkan umatnya. Karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan terjadi pada dalam masalah tauhid. Ya. Jadi secara umum, yaitu apa? Tauhid itu akan terwujud ketika seseorang ya melakukan dua rukun, yaitu apa? Al-itsbat dan juga an-nafy. Apa yang ditetapkan, yaitu apa? Menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan, dan apa yang ditiadakan, yaitu apa? Meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sebutkan, wa hunaka ta'rifu a'amma lit-tauhid. Di sana ada definisi tauhid secara umum lagi apa? Ifradullah Subhanahu wa taala bima yakhtassu bihi, yaitu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala? Menciptakan. Itu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Memiliki. Itu kekhususan bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Menguasai. Itu kekhususan bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan. Itu juga apa? Kekhususan bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Mematikan, itu kekhususan bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Disembah, itu kekhususan bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengatakan, ketika kita mendefinisikan secara tauhid itu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang menjadi apa? Kekhususan bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi tauhid secara umum. Adapun insyaallah macam-macam pembagian tauhid yang tiga itu insyaallah akan dijelaskan pada pertemuan mendatang. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini insyaallah, wa kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.